Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita juz 1 Bukhari juz 1, nomor babnya 8, nomor hadisnya 531. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab al-musalliya, orang yang sholat, iku yunaji, berbicara siapa musolli, maksudnya berbisik-bisik, Rabbahu, pada Tuhannya, azza maha mulia, wajalla lagi maha agung. Jadi babnya orang yang sholat itu berbicara atau sedang berbicara dengan Tuhannya, ya. Orang yang sedang sholat itu berbicara dengan Allah. Hadasana Muslim ibnu Ibrahim kola hadasana Hisham an Qatadah an Anas ibni Malik kola, berkata siapa Anas, kola bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, maka sesungguhnya salah satu kalian, idza shalla, ketika sholat siapa ahad, iku yunaji, berbicara siapa ahad, Rabbahu, pada Tuhannya, fala yatif lana, maka jangan meludah sungguh siapa ahad, an yaminihi, dari kanannya ahad, karena di kanannya ahad ada malaikat. Walakin, dan akan tetapi, tahta qadamihi, di bawah telapak kakinya ahad, al yusro, yang kiri. Jadi ketika salah satu kalian sedang sholat, itu adalah sedang berbicara kepada Allah. Jadi kalau lagi sholat itu sebetulnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka kalian jangan meludah ke arah kanan, karena di situ ada malaikat. Akan tetapi kalian meludahlah di bawah telapak kaki yang kiri. Jadi setelah meludah diinjek, ya, setelah meludah itu diinjek. Dan ini berlaku tidak hanya untuk sholat saja, ya. Ketika tidak sholat pun disunahkannya ketika meludah ke arah kiri, kemudian diinjek bekas ludahnya. Apalagi meludah sambil mengeluarkan riak kuning kental, gitu. Nah ini maka supaya ta'adzubnya atau sunahnya meludah sebelah kiri kemudian diinjak dengan telapak kakinya. Waqala, dan berkata siapa Sa'id an Qatadah, la yatiflu, tidak boleh meludah siapa ahad, qudamahu, pada depannya ahad, karena di depannya ahad itu ada Allah. Atau baina yadaihi, di depannya ahad, lafadznya
baina yadaihi atau qudamah. Walakin akan tetapi ayasarihi dari kirinya ahad, atau tahta qodamihi di bawah telapak kakinya ahad. Sa'id menjelaskan dari Qatadah bahwa kalian tidak boleh meludah ke depan, karena di depan kalian ada Allah ketika kalian sholat, ya. Tetapi meludahlah kalian ke arah kiri kalian di bawah telapak kaki. Jadi kalau meludah ya ke arah kiri, kemudian diinjek atau diusek-usek dengan telapak kakinya. Yang jelas telapak kakinya pakai sendal atau pakai sepatu, jangan nyeker. Kalau nyeker, ya jilatun namanya. Waqala dan berkata siapa Syu'bah, la yabzuqa, tidak boleh meludah, tidak boleh meludah. Yabzuk itu ludah yang ada riaknya. Baina yadaihi di depannya ahad. Wala dan tidak boleh an yaminihi dari kanannya ahad. Walakin dan akan tetapi ayasarihi dari kirinya ahad. Atau tahta qodamihi di bawah telapak kakinya ahad. Syu'bah menjelaskan, ya, kalian tidak boleh meludah yang ada riaknya di depan, jadi meludahnya ke depan, dan juga tidak boleh meludah ke kanan, tapi meludahlah ke arah kiri atau di bawah telapak kaki, ya. Kalau dalam keadaan sholat ke arah kanan itu ada malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang lain. Kalau di depan itu ada Allah, ya, kalau di kiri itu ada setan, demit, gerandong, mak lampir dan sekutunya, ya. Maka perintahnya supaya meludah ke arah kiri atau di bawah telapak kaki. Waqala dan berkata siapa Humaid an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabzuqa, tidak boleh meludah siapa ahad fil kiblah ke arah kiblat, wala dan tidak boleh an yaminihi ke arah kanan, ya. Tidak boleh ke depan ke kiblat, tidak boleh ke kanan. Walakin anakan tetapi ayasarihi dari kiri, dari kirinya, atau tahta qodamihi di bawah telapak kaki, ya. Kalau dalam kitab Thaharah itu Nabi itu benci, ya, ketika melihat riya, melihat riya nempel di tembok masjid, ya, ke arah kiblat, ya. Nabi benci sekali sampai berubah wajahnya merah. Sopo sing ngidoni, ya, ludah ada riaknya, kemudian meludahnya di depan, ya, sehingga ludahnya itu nempel tembok masjid, nah, itu Nabi benci sekali. Makanya ya tidak boleh, ya, baik sholat maupun di luar sholat ketika meludah, ya jangan meludah ke kiblat ke depan, jangan meludah ke kanan, tapi meludahlah ke kiri. Tapi ini bukan perintah mutlak, artinya kalau memang harus meludah ke depan atau harus meludah ke kanan, ya nggak apa-apa, boleh dalam keadaan-keadaan tertentu. Contohnya lagi ngantri, itu lagi ngantri di sebelah kirinya ada orang, terus pengen meludah, terus meludahnya di kiri, sedangkan di kanan kosong, ya berarti ngeludahi orang, berarti ya malah digebukin nanti, ya. Jadi dalam keadaan tertentu ya diperbolehkan, ya. Tapi kalau memang nggak ada keadaan-keadaan tertentu,
maka kita supaya mengikuti sunnahnya, yaitu meludah ke arah kiri atau ke arah telapak kaki. Hadatsana Hafiz ibnu Umar qala hadatsana Yazid ibnu Ibrahim qala hadatsana Qatadah an Anas anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, i'tadilu, menegakkanlah kalian. Nah, ini juga bisa dipakai ketika mau sholat. Imamnya berkata, i'tadilu, aqimus sufufakum watarasu, tegakkan barisannya, luruskan barisannya, jangan bengkok. Nah, itu. As-sujudi, fi sujudi, di dalam sujud. Wala yabsutu, dan jangan membentangkan kalian ahad atau dia ahad daro ahi, pada dua lengannya, kal kalbi, seperti anjing. Wa idza bazaqo, dan ketika meludah dia ahad, fala yabzuqonna, maka jangan meludah sungguh dia, baina yadaihi, di depannya, wala, dan tidak, an yaminihi, dari kanannya. Fa inau, maka bahwasanya atau maka sesungguhnya ahad iku yunaji, berbicara dia Robbahu, pada Tuhannya. Jadi Nabi bersabda, kalian menegakkanlah di dalam sujud. Ya, maksudnya tangannya ditegakkan. Jangan kalian bentangkan seperti lengannya anjing. Jadi anjing itu kan kalau duduk lengannya nempel lantai. Maka orang ketika sholat, maka lengannya tidak boleh nempel lantai, diangkat, ditegakkan. Ketika kalian meludah, maka kalian jangan meludah ke arah depan dan jangan meludah ke arah kanan. Kenapa? Karena kalian sedang berbicara dengan Allah. Jadi kaitannya dengan bab ketika sholat itu ya berbicara dengan Allah, maka supaya menjaga kekhusyuannya, supaya tartil di dalam bacaannya ya. Jangan sampai bacanya lama ya, yang dibaca itu aja ya. Contohnya tabat yada abi lahabiu wa tabat yada abi lahabiu wa tabat, bulet imamnya. Nah, itu berarti tidak khusyuk ya di dalam bacaannya. Nah, itu. Jadi intinya orang yang sholat itu sedang berbicara dengan Allah ya, maka berbicaralah dengan baik. Artinya ya dalam bacaan-bacaan sholat itu ya supaya betul-betul tartil, bukan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu berarti nggak tartil. Alham, nah, itu dan lain-lain sebagainya. Padahal ketika sholat itu Allah di depan kita, Allah itu berada di tempat sujud kita. Ketika kita sholat ya, Allah menyaksikan kepada kita, Allah berbicara kepada kita, maka kita berbicara yang baik dengan Allah. Prakteknya dalam bacaan sholatnya supaya betul-betul tartil sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Babul ibradi, babnya mendinginkan, maksudnya menunggu sebentar sampai adem. Apa? Sampai adem. Biduhri, pada sholat duhur, fi siddatil hari, di dalam sangatnya panas. Jadi ketika waktu duhur yang keadaannya itu sangat panas,
maka supaya menunggu sebentar sampai sedikit dingin. Ya, jadi cuacanya kan panas, mau sholat duhur, ya, maka ditunggu sebentar. Ya, ditunggu sebentar sehingga mungkin matahari ketutupan mendung, kelihatan dingin baru sholat. Kenapa seperti itu? Karena dulu di zaman Nabi itu sholatnya di padang pasir. Pasir itu kalau kena matahari panas, dia nyerap panasnya, sehingga ketika sujud ya melonyoh gitu. Maka pada zaman itu ada yang sholatnya itu pakai telapak tangan ketika sujud, ada yang pakai serbannya, ada yang pakai kain rumbaiannya di lengannya untuk menaruh jidatnya. Tujuannya untuk agar tidak panas ya. Beda dengan zaman sekarang. Sekarang itu masjidnya AC-nya full sampai dingin, saking dinginnya nggak ada yang sholat di masjid. itu jangan sampai terjadi ya. Ini bab menunggu sebentar sampai merasa dingin atau adem ketika mengerjakan sholat duhur posisi waktu sangat panas. Hadatsana Ayyub ibnu Sulaiman ibnu Bilal qala hadatsana Abu Bakar an Sulaiman qala Shalih ibnu Kaisan, rupane Shalih ibnu Kaisan. Hadatsana A'raj qala berrupane Abdurrahman wa ghairuhu an Abi Hurairah wa Nafi rupane Maula Abdillah ibni Umar an Abdillah ibni Umar anahuma sesungguhnya keduanya Abdullah bin Umar dan Nafi ya, Nafi dan Abdullah bin Umar hadasahu bercerita keduanya hu pada A'raj atau Abdurrahman an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda siapa Nabi idza stadda ketika sangat opo al-harru panas fa'abridu maka mendinginkanlah kalian anis sholati dari sholat fa'ina syiddatil harri maka sesungguhnya sangatnya panas iku min faihi jahannam dari uapnya neraka jahanam. Jadi Nabi bersabda ketika keadaannya itu sangat panas untuk mengerjakan sholat duhur, maka kalian mendinginkanlah, maksudnya menunggu sebentar atau mengambil waktu sholat sedikit akhir ya, menunggu atau mengambil waktu sholat sedikit akhir karena sesungguhnya sangatnya panas itu dari uapnya neraka jahanam. Jadi kalau hari itu kelihatan panas banget ya, hawanya hawa panas, itu neraka jahanam lagi menguap ya. Neraka jahanam lagi menguap. Maka ketika mau sholat supaya didinginkan dulu, jangan langsung sholat ya, apalagi sholatnya di padang pasir ya, itu. Nah ini kalau di zaman sekarang karena masjidnya itu banyak AC-nya ya, maka ya nggak usah nunggu dingin ya, nggak usah nunggu dingin mataharinya sedikit redup, itu nggak usah karena kondisi di dalam masjid itu sudah pakai AC, sudah dingin ya. Silahkan dikerjakan sholat pada waktunya, karena dulu di zaman Nabi nggak ada AC, sholatnya di atas pasir. Maka para sahabat ketika waktu sholat duhur ya sholatnya kepanasan, apalagi di alam terbuka. Nabi bepergian, Nabi berjalan
perang, sholatnya ya seperti itu. Maka nunggu sedikit condong mataharinya atau menunggu sedikit adem, kemudian mengerjakan sholat duhur. Itu. Hadasana Muhammad ibnu Bashar qala hadasana Gundar qala hadasana Syu'bah anil Muhajir rupane Abil Hasan sami'a mendengar siapa Abil Hasan Zaidan pada Zaid ibnu Wahbin an Abidar qala berkata siapa Abidar adana adzan siapa muadzinun Nabi muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muadzinnya Nabi itu ada Bilal bin Robah atau siapa yang buta itu Umikul apa? Siapa itu dilupakan saya ya, yang keadaannya buta itu. Ibnu Umi Maktum ya. Ad-duhra pada duhur. Faqala maka bersabda siapa Nabi, "Abrid mendinginkanlah kamu muadzin." Abrid mendinginkanlah kamu muadzin. Atau kalau bersabda Nabi, intadir menunggulah kamu muadzin. Intadir menunggulah kamu muadzin. Maksudnya kamu jangan azan dulu. Ya. Kamu jangan azan dulu. Biarkan sedikit dingin baru kamu azan. Waqala dan bersabda siapa Nabi, syiddatul harri adapun sangatnya panas rupane min faihi jahannam dari uapnya neraka jahanam. Fa idza stadda maka ketika sangat opo al harru panas fa'abridu maka mendinginkanlah kalian anis sholati dari sholat. Nabi bersabda, adapun sangatnya panas ini adalah uapnya neraka jahanam. Ketika keadaan sangat panas, maka kalian mendinginkanlah dari sholat. Maksudnya menunggu nanti baru sholatnya. Tunggu dulu sedikit adem ya, baru mengerjakan sholat. Hatta sehingga ro'aina melihat kaminya siapa? Abidar fi tululin di dalam bayang-bayangnya bukit. Karena saking panas, kemudian Nabi memerintahkan muadzinnya itu jangan azan dulu. Ya, Abidar melihat menunggu sholat itu sampai ada bayang-bayangnya bukit, ya. Sampai dia melihat bayangan bukit, artinya sudah mulai dingin atau mengerjakan sholat duhurnya itu di akhir waktu karena keadaan sangat panas ya, di akhir waktu, di awal waktu sholat asar itu. Jadi diperbolehkan dalam keadaan panas ya, sholatnya diundur, ditunggu sampai sedikit dingin baru mengerjakan sholat duhur. Ya, kalau zaman sekarang ya waktunya sholat duhur ya sholat duhur. Kadang masjid-masjid itu setengah jam sebelum azan itu sudah dinyalakan AC-nya. Ya, sudah dinyalakan AC-nya sehingga ketika jamaah masuk ke masjid langsung nyes gitu. Nah, itu ya silahkan mengerjakan sholat duhur, tidak perlu ditunggu sampai nanti sholatnya ya bapak-bapak ibu-ibu nunggu sampai 2:30 baru sholat duhur. Nah, itu tidak perlu karena kondisinya berbeda. Hadasana Ali bin Abdillah qala hadasana Sufyan qala berkata siapa Sufyan, hafidnahu hafal aku pada hadis
Minaz Zuhri dari Zuhri, an Sa'id ibni Musayyab an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, idza stadda, ketika sangat opo al-haru panas, fa'abridu, maka mendinginkanlah kalian bisolati, dengan sholat. Maksudnya menunggu, sholatnya ditunggu sampai hawanya itu sedikit adem. Karena fa'ina sidatal hari, maka sesungguhnya sangatnya panas, iku min faihi jahannam, dari uapnya neraka jahanam. Karena kalau panas itu sangat panas, itu berarti neraka jahanam sedang menguap. Kalau di hadis lain itu kan neraka jahanam diberi 2 nafas. Napas yang pertama itu sangat panas, kemudian napas yang kedua sangat dingin. Nah, itu napasnya neraka jahanam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu Bapak Ibu yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Setelah kita kaji, mari bersama-sama kita amalkan, kita praktekkan apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita pahami, sehingga bisa menjadi pedoman ibadah dalam diri kita, bisa menetapi ibadah yang benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Allah Rasul. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.